Saya pengen tanya itu 2 sekolah itu sebesar apa ya pemagarannya? Sampai membutuhkan satu sekolah 700 juta, totalnya hampir 1,5. Dan penyediaan laptop 129 unit SD di Sudin. Kalau kita hitung cepat, komputer itu kira-kira kalau saya bagi ya, kira-kira satu anak itu mendapatkan laptop 23 juta. Apakah 23 juta itu untuk anak SD? Mungkin bisa dilebih mencari. Kalau kemarin saya baru beli laptop Pak, harganya cuma 7 juta sampai 10 juta. Itu saja karena ini mengenai anggaran. Jadi terima kasih. Nah, dari video Astrid gue cukup setuju lah kenapa anak SD atau anak SMP dikasih laptop seharga 23 jutaan. Dan pertanyaannya adalah dengan spesifikasi seperti apa laptop yang diberikan sama anak SD SMP ini. Dan anak SD SMP ini ada di Kepulauan Seribu dan gue nggak dapetin info yang lebih jauh gitu ya. Maksudnya spesifikasi itu seperti apa. Tapi gue juga cukup setuju dengan harga 7-10 juta juga sebenarnya tuh udah oke untuk anak SD dan SMP. Kalau kebutuhannya sekedar browsing atau ngetik-ngetik, itu menurut gue udah lebih dari cukup. Terus banyak yang ngait-ngaitin juga dengan produk-produk yang ada di LKPP. Dan gue menemukan link yang di-share sama teman gue, itu ada merek laptop Goldwin di sini. Nih gue udah lihat juga dan spesifikasinya itu tuh agak lucu dengan Core i5 1135G7, terus RAM-nya 8GB, SSD 256GB, terus masih pakai hard disk 1TB. Dan harganya itu ada di 28 juta, dimana harga dengan spek seperti itu tentu sangat-sangat mahal. Dan gue juga nggak tahu kenapa bisa masuk LKPP. Nah, di sini kita akan cari tahu apakah beneran ini laptop bakal dipakai untuk PDN atau enggak. Dan kita udah menemukan beberapa datanya, makanya langsung aja kita bahas, guys. Gue jelasin dulu untuk e-katalog LKPP ini. Nah, e-katalog ini sebenarnya tuh sama kayak e-commerce lainnya, kayak Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli dan segala macamnya. Mirip kayak itu, tapi bukan untuk end user kayak kita. Tapi dia lebih untuk ke pemerintahan. Jadi pemerintahan itu nggak bisa belanja di e-commerce langsung, mereka punya e-commerce sendiri yang dinamakan e-katalog LKPP. Fokus dulu ke laptop doang ini ya. Nah, pas gue cek nih di laptop itu tuh banyak banget merek-merek yang gua nggak tahu lah, kayak ada Goldwin, terus ada Evercost dan segala macam. Sebenarnya kalau untuk Evercost sendiri itu brand Indonesia, gua agak familiar lah, dulu dia banyak produksi soal smartphone. Nah, sekarang banyak banget memang merek-merek laptop yang ajaib-ajaib yang datang ke sini yang membawa dengan nama TKDN, karena mereka yang masuk ke sini kebanyakan lolos TKDN di atas 30% atau di atas 40% gitu. Makanya mereka banyak masuk ke sini. Tapi kalau misalnya kita cari di e-commerce, kita mau beli Goldwin, itu harganya tuh cukup ajaib, ada sampai 30 juta dengan spesifikasi yang masih nggak jelas juga. Dan kita coba nih telusurin Goldwin juga nih, websitenya seperti apa. Ternyata websitenya tidak seprofesional itu juga. TKDN ini cukup membantu masyarakat Indonesia, khususnya orang-orang bisa mendapatkan lapangan kerja lebih gitu. Sekarang kita masuk ke konsolidasi pengadaan laptop produk dalam negeri secara nasional untuk katalog elektronik atau e-katalog yang kita bahas tadi. Tahun anggaran 2024, dan di sini kita langsung aja lihat ke pagu perkiraannya. Kalau untuk kebutuhan 2024 untuk laptop doang ya, itu ada di 834, bukan juta, tapi 834 miliar, hampir 1 triliun. Tepatnya 834 miliar 978 juta 909.189. Gede banget untuk laptop tok ya. Terus kebutuhan 2025. Nah, di sini naik sedikit tapi banyak juga, yaitu menjadi 840 miliar 474 juta 861.509 rupiah. Totalnya itu ada di 1,6 triliun, 1675 triliun. Anggaran segede itu untuk laptop tuh dapat banyak banget. Dan kalau misalnya nggak dimaksimalin, kayaknya sangat-sangat disayangkan. Atau apalagi ya, ini terjadi korupsi untuk pengadaan laptop. Tolonglah ya, ini dananya besar sekali gitu kan.
Nah, tapi di sini setelah gua lihat juga uraian spesifikasi, itu cukup canggih lah. Karena kalau tipe prosesornya itu minimalnya ada di Ultra 5125H. Oke, yang generasi baru. Terus AMD Ryzen 5 7000 series atau Zen 4 atau bisa pakai Snapdragon X series juga. Yang dimana kita tahu Snapdragon X series itu pastinya mahal banget. Terus untuk ukuran layar 14 inch dengan minimal resolusi 1920 x 1080. Wah, ini bagus nih. Panelnya sayangnya nggak disebutkan di sini IPS atau TN. Takutnya ini bisa dikala-kalin juga menggunakan panel TN, dimana harganya itu jauh lebih murah. Penyimpanan internal atau storage itu minimal SSD dengan kapasitas minimalnya itu 256 GB. Nah, di sini NVMe 5. Gua nggak percaya ini NVMe Gen 5. Kebanyakan laptop ini harusnya menggunakan Gen 4 nantinya, atau menggunakan Gen 5, mungkin tetap digunakan Gen 5 tapi dengan kecepatan yang mirip-mirip Gen 4 gitu mungkin ya. Terus kartu grafis terintegrasi, di mana ini namanya IGP atau internal graphic yang banyak dipakai. RAM minimal 16 GB. Harusnya dengan Core Ultra 16 GB udah banyak banget dengan speed yang lumayan kenceng-kenceng juga. OS, nah OS-nya Windows 11 Professional. Itu harus udah ada di laptopnya secara bundling. Terus masa garansi minimal 1 tahun. Mungkin gue sih berharapnya ditambahin lah ke depannya. Di sini masa garansinya jangan minimal 1 tahun aja, tapi ada accidental damage protection atau mereka suruh pakai insurance apalah. Karena kan budget itu gede banget, 1,6 triliun. Harusnya dengan budget 1,6 triliun itu bisa include insurance. Terus di sini nih ada TKDN minimal 25% atau TKDN plus BMP itu minimal 40% sesuai Perpres 12 2021. Kalau untuk kategori B ini prosesornya minimal Core i5 generasi 12, Ryzen 5 7000 series, Zen 3, layar masih sama 14 inch, storage-nya di sini diturunin sama dia NVMe Gen 3. Harusnya sih yang kategori B ini spesifikasi yang lebih rendahnya. Jadi di sini ada 10 pemenang untuk kategori A dan ada 11 pemenang untuk kategori B. Di sini udah ada 11 tipe produk dan 15 tipe produk. Untuk potensi efisiensinya di 31% untuk kategori A dan kategori B itu ada di 37,40%. Nah, nanti dokumen ini sebenarnya itu udah di publik juga. Nanti gua taruh di kolom deskripsi juga untuk referensi kalian lah seperti apa laptop ini. Nah, yang gue mau jelasin di sini kategori A ini punya budget satu laptopnya itu ada di harga 15 juta dan kategori B yang tadi spesifikasinya lebih rendah itu ada di 8,5 juta rupiah. Oke, gue disclaimer dulu sebelum jauh lebih panjang ya. Jadi pemenang ini bukan berarti emang langsung dibeli sama pemerintah, tapi ini udah bisa masuk ke e-katalog 2024. Jadi nantinya pemerintahan ini kalau mau beli laptop udah ada nih spesifikasinya seperti apa. Jadi di Indonesia spesifikasinya itu sama semua dengan harga sama semua. Nah, ini untuk meminimalisir harga-harga ajaib. Walaupun di sini brandnya cukup ajaib menurut gua ya, karena gua baru dengar juga nama brand-brand notebook ini. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk list kategori A dan kategori B-nya. Nah, mungkin kalian bisa komentar juga nih di kolom komentar dan kasih feedback kalian lah terhadap spesifikasi yang sudah ditentukan sama pemerintah kita ini. Terus dari sisi tingkat kandungan dalam negerinya, nah mereka udah di atas 20% semua rata-rata. Makanya kalian cek aja dokumennya, kategori A, kategori B itu udah di atas 20% semua, bahkan ada sampai 30%. Nah, dari sini kita bisa tahu lah laptop-laptop ajaib kayak Goldwing dengan spesifikasi yang cukup hancur itu dengan harga 28 juta kayaknya nggak masuk ke sini juga. Harusnya pemerintah Indonesia kalau misalnya ada mau beli laptop, harusnya mereka tinggal pilih kategori A, kategori B sesuai dengan list yang udah diputuskan sama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau Kepala LKPP. Nah, dokumen ini bisa kalian download di kolom deskripsi. Tapi menurut kalian gimana? Apakah laptop-laptop seperti ini udah cukup oke untuk pemerintahan kita dengan harganya yang menurut gua cukup kompetitif juga?
Tapi gue nggak tahu nanti masuk ke e-katalog harga realnya itu menjadi berapa ya. Gue berharap sih harga realnya sama. Karena gue sempat tanya-tanya teman gue juga, gue nggak usah sebutin harganya karena berhubungan dengan pekerjaannya ya. Jadi permintaan dari LKPP ini cukup serem juga, speknya kan nggak terlalu tinggi ya. Tadi kayak yang harga 8,5 juta tuh nggak terlalu tinggi, tapi mintanya itu tuh dengan Windows 11 Pro. Nah, permasalahannya ketika suatu brand mau beli OS di Microsoft, nah mereka ini pasti yang dipertimbangkannya adalah quantity. Semakin banyak quantity harganya semakin murah. Tapi kalau kuantitinya kecil, otomatis harga modal untuk beli Windowsnya itu sudah mahal. Karena harga satuannya Windows 11 Pro itu ada di harga Rp4.299.999. Dimana tuh dengan harga 4,3 juta itu tuh mahal banget untuk sebuah OS, apalagi kalau misalnya OS-nya terpisah ya untuk harga modalnya. Jadi laptopnya misalnya harganya modalnya mungkin taruhlah 6 juta, kalau misalnya harus beli satuan Windows 11 Pro-nya dengan harga 4,3 jutaan, otomatis harganya jadi kemahalan. Jadinya jualan ke pemerintah nggak untung, malah jadinya rugi. Jadi kesimpulannya, gua harap sih pemerintah Indonesia di tahun 2024 untuk pembelian laptopnya ya mungkin sesuai sama yang udah diputusin di sini, atau misalnya butuh laptop dengan spesifikasi yang lebih tinggi, ya gua harap sih lebih terbuka juga, mungkin update di mana di masing-masing instansi. Gue yakin banyak banget netizen yang bisa komplain kalau misalnya harganya kemahalan atau nggak masuk akal, kayak salah satu contoh yang tadi ada yang Goldwin harganya 28 juta, gue nggak tahu itu kelebihannya kayak gimana. Cobalah pemerintahan itu ngomong ke brand tersebut untuk kirim laptopnya untuk direview oleh tech reviewer yang ada di Indonesia. Jadi kita tuh bisa tahu juga performance-nya dari laptop ini layakkah apa enggak, atau sebenarnya jadi overpriced dengan harganya. Cuma nyatanya seperti apa, makanya kita butuh review beberapa laptop yang udah ada masuk ke e-katalog ini. Karena menurut gua ya lumayan seru lah kalau misalnya kita review-review barang e-katalog, kecuali yang overpriced tadi kayaknya udah nggak masuk akal. Mau di-review kayak gimana nggak bisa, bisanya cuma dibully doang. Karena ya gitu. Kalau misalnya harganya emang semahal itu, ya buktikanlah apa alasan kenapa semahal itu. Oke, mungkin sekian dulu konten kali ini ya. Gua berharap ini bisa menjadi edukasi juga buat kalian bahwa harga laptop untuk pemerintahan itu seperti apa. Mungkin udah bisa kebuka. Kalau misalnya ada yang aneh-aneh atau nyeleneh-nyeleneh pemerintahan kita, mungkin bisa komen juga di bawah, mungkin kasih sumber-sumbernya, nanti mungkin bisa kita cek lebih jauh. Karena balik-balik uang yang dipakai untuk pemerintah adalah uang kita bersama, anjay. Oke, sekian dulu konten kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye bye guys.